Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu kembali dengan Ibu Pepi Yuniarti dalam layanan bimbingan konseling klasikal di kelas Maya. Seperti biasa, kita sudah mengawali pembelajaran di kelas Maya dengan doa. Selanjutnya, Ibu berharap kalian bisa menyimak materi layanan yang Ibu berikan pada hari ini, yaitu mimpi dan cita-cita serta karir. Nah, di sini ada gambar, coba kalian baca ya. Ibu tunggu, boleh. Nah, baiklah ya, sudah dibaca ya. Artinya di sini ada makna dalam tentang mimpi, cita-cita, dan karir. Nah, baiklah anak-anakku, selanjutnya tetap menyimak ya. Ibu akan menampilkan materi layanan tentang mimpi, cita-cita, dan karir. Ibu berharap kalian tetap fokus untuk menerima materi ini. Baiklah, selanjutnya seperti biasa ada tujuan layanan. Nah, yang pertama, mengidentifikasi. Ibu harapkan kalian mampu mengidentifikasi pengertian mimpi, cita-cita, dan karir. Ya. Terus kedua, menganalisis kesesuaian antara potensi diri dalam pemilihan karir. Kemudian yang ketiga, kalian mampu mengklasifikasikan pilihan karir untuk masa depan. Dan yang terakhir, kalian mampu merencanakan karir untuk masa depan kalian sendiri. Jadi ini tujuan layanan yang ingin kita capai ya pada materi layanan hari ini, berawal dari mimpi, cita-cita, dan karir. Nah, selanjutnya mimpi. Ya, mimpi. Mimpi pada dasarnya adalah cerita dan gambaran yang diciptakan pikiran kita saat kita tidur. Itu yang kita tahu itu bahwa itu mimpi. Mimpi bisa hidup. Mereka bisa membuat Anda merasa senang, sedih, dan takut. Jadi mimpi ya bisa membuat kita sedih, senang, dan takut. Dan itu tampak membingungkan atau sangat tidak rasional bagi kita. Mimpi bisa terjadi kapan saja saat tidur. Tapi mimpi yang paling jelas pada saat tidur itu adalah rapid eye movement. Maksudnya apa? Ini mimpi terjadi pada saat otak paling aktif. Nah, selanjutnya ada beberapa ahli mengatakan bahwa kita bermimpi setidaknya 4-6 kali per malam. Oke, kita lihat. Selanjutnya. Nah, arti mimpi menurut beberapa ahli. Ada Sigmund Freud ya, berpikir bahwa mimpi ini menurut Freud ya adalah cara bagi orang untuk memuaskan dorongan dan keinginan yang tidak dapat diterima oleh masyarakat. Kemudian manfaatnya dengan semua teori ini. Beberapa mimpi dapat membantu otak kita memproses pikiran dan kejadian kita hari ini. Yang lain mungkin hanya akibat aktivitas otak normal dan sangat sedikit jika ada. Jadi ini menurut Sigmund Freud ya, berpikir bahwa mimpi adalah cara bagi orang untuk memuaskan dorongan dan keinginannya yang tidak dapat diterima oleh masyarakat. Nah, selanjutnya ini menurut Priset, ahli juga. Beliau masih berusaha mencari tahu persis mengapa kita bermimpi. Ya, seperti pada pendapat mengapa sih kita bermimpi ini, Priset masih menggalinya. Nah, ada beberapa ahli mengatakan bahwa mimpi tidak memiliki hubungan dengan emosi atau pikiran kita yang sebenarnya. Mereka hanya cerita aneh yang tidak berhubungan dengan kehidupan normal. Ini ahli-ahli lain ya. Nah, kemudian ya, ahli lain juga mengatakan bahwa mimpi
mungkin mencerminkan pemikiran dan perasaan kita sendiri, keinginan terdalam, ketakutan dan kekhawatiran kita, terutama mimpi yang berulang. Jadi dengan menafsirkan mimpi, kita bisa mendapatkan wawasan tentang kehidupan dan diri sendiri. Jadi banyak orang mengatakan bahwa mereka telah menemukan ide terbaik mereka saat bermimpi. Jadi dari segala tadi pengertian, kita ambil kesimpulan bahwa mimpi bisa menjadi saluran kreativitas. Meski para ilmuwan tidak bisa mengatakan dengan pasti apa arti mimpi dan mengapa kita bermimpi, karena banyak orang menemukan makna dalam mimpi mereka yang mereka maknain sendiri. Nah, selanjutnya cita-cita. Jadi cita-cita adalah suatu impian dan harapan seseorang. Mungkin kalian juga sudah tahu ya, sering ditanya dulu kalau sekolah cita-citanya apa. Nah, apa hubungannya dengan karir? Kita lihat karir. Karir itu adalah serangkaian perkembangan pengalaman kerja seseorang selama hidupnya. Menurut atur hal ya, terbentuknya dipengaruhi oleh faktor-faktor psikologi, sosiologis, pendidikan, fisik, ekonomi, dan kesempatan. Ini juga dikemukakan oleh Holt dan Seligman pada tahun 94. Bisa diakses ya di internet, pengetahuan tentang karir ini lebih dalam. Nah, selanjutnya secara keseluruhan apa sih hubungan tiga tadi antara mimpi, cita-cita, dan karir? Jadi cita-cita itu adalah mimpi. Mimpi adalah kunci yang akan menentukan mau jadi apa kita nanti di masa depan. Jadi bagi sebagian orang, cita-cita, impian itu dapat memotivasi dirinya sehingga sikap, perilaku, dan segala aktivitas yang dilakukan diusahakan demi mencapai cita-cita suatu hari nanti. Oke, jadi selanjutnya kegiatan yang dapat disebut sebagai karir dan penunjangnya antara lain. Nah, ini berhubungan karir ya. Kegiatan wirausaha, minat olahraga, kegiatan budaya, pelatihan, pendidikan, kerja praktek, keterlibatan dalam masyarakat, pekerjaan, peran-peran hidup bermasyarakat, dan pekerjaan sosial. Artinya karir ini bukan cenderung pada satu kalimat yaitu bekerja, bukan. Ya, bukan pekerjaan, artinya semua ini sudah Ibu gambarkan di sini. Kembali bisa diperdalam pada blok-blok tentang materi ini. Nah, kemudian itu penjelasannya lagi. Cita-cita sudah direncanakan dan masih dapat berubah-ubah, tapi sudah ada dong langkah-langkah aktivitas yang akan kita lakukan untuk menuju cita-cita. Kemudian mimpi itu spontan, masih bisa berubah-ubah. Dia masih dalam angan-angan ya. Kemudian cita-cita diawali dari mimpi dan sudah ada langkah atau tahapan yang akan dicapai. Ini perlu kalian karena sekarang sudah mencapai tahap sekolah menengah atas. Nah, mimpi juga mengarahkan perilaku kita untuk mencapai cita-cita. Artinya tetap cita-cita mimpi berhubungan. Ya, jadi ini ada perkembangan karir ya. Tadi berkaitan dengan cita-cita, mimpi menuju ke karir. Ada perkembangan itu pertumbuhan 0 sampai 14 mengamati dunia sekitar. Ya, berarti ada 3. Kalian sepertinya kalau tingkat SMA sudah melewati ini, ya. Kalaupun masih, berarti lihat tahap pertumbuhan untuk perkembangan karir, mengamati dunia, mengembangkan minat dan memahami kelebihan. Kemudian tahap eksplorasi, ini kayaknya masuk ke dalam kalian sampai kelas 3 nanti ya. Pengembangan sudah internal dari diri sendiri, mulai melihat bidang pekerjaan yang ingin ditekuni dari sekarang berdasarkan pendidikan yang dipilih. Kemudian menyelesaikan sekolah dan mulai bekerja. Nah, itu. Sekolah di sini bukan sekolah SMA ya. Artinya di sini bisa juga sampai dengan perguruan tinggi, minimal sarjana. Sekalipun tidak bisa, mungkin setelah SMA kalian sudah bisa
mengembangkan karir kalian ke arah mana. Komitmen masih rendah sehingga mudah pindah-pindah. Nah, ini tidak mau kuliah ya. Oke, perkembangan karir selanjutnya nih, tahap selanjutnya 25 sampai 44 tahun. Nih, nanti akan kalian lalui. Terus ada tahap pemeliharaan 45 tahun ke atas. Ya. Disimak ya anak ya. Oke. Ya, masih dalam perkembangan karir yang terakhir di atas 65 kita ada mengambil energi, ya, mengurangi pekerjaan dan menyerahkan pada yang lebih muda karena akan menghadapi masa pensiun. Nah, dari semua perkembangan karir yang ibu berikan ini, kalian melihat catatan penting nih, bahwa pengelompokan ini, perkembangan tadi bukan hal yang mutlak untuk kalian lalui. Namun yang jelas keberhasilan pada satu tahap tergantung pada keberhasilannya di tahap sebelumnya. Misalnya individu yang gagal pada tahap eksplorasi, tadi tahap kedua ya kata ibu, akan memilih pekerjaan yang kurang sesuai dengan dirinya. Makanya walaupun tidak mutlak, perkembangan karir ini perlu kita ikuti ya. Selanjutnya, apa ini? Awal potensi diri. Jadi kita itu harus tahu dulu dong potensi kita bagaimana. Ini bisa dibaca ya. Kalaupun ibu terlalu cepat nanti bisa diputar kembali videonya. Oke. Sudahkah aku semakin mengenal diriku dengan lebih baik? Ya. Jawab sendiri. Ya. Ya. Apa yang ku kenal tentang diriku? Tuh. Ya. Akan kalian, sudahkah aku semakin mengenal diriku dengan lebih baik? Kemudian kita perlu introspeksi diri. Buat apa? Mengembangkan kekuatan, mengatasi kelemahan. Ini yang pertama, karena mungkin nanti ada selanjutnya. Perlu introspeksi diri, tergambar di sini di beberapa langkah. Boleh disimak. Kemudian karakteristik orang yang memiliki hasrat berprestasi. Tadi kalau sudah kita berpotensi, maka kita akan berhasrat atau berkeinginan untuk berprestasi. Orang yang berprestasi biasanya memiliki karakter berani mengambil risiko, menginginkan penyelesaian tugas yang sifatnya individual. Karena hasilnya itu dapat dilihat dan tidak tergantung pada orang lain, atau kontrol. Kontrol itu lebih banyak ada di tangan diri sendiri. Jadi ini juga berlaku bukan bagi kalian saja ya, bagi ibu pribadi ataupun yang lain juga berlaku. Karena ini bagus, menginginkan umpan balik atau mengenal diri sendiri. Nah, selanjutnya menurut Mr. Sandland ya, dalam penelitiannya mengatakan bahwa motif prestasi tinggi itu ditunjukkan oleh perilaku. Nih perilakunya. Jadi silakan dikaji pada kalian sendiri ya. Memiliki rasa tanggung jawab yang tinggi, bertanggung jawab dalam memecahkan masalah ya. Terus menetapkan tujuan dan mencapai tujuan itu dengan usaha sendiri. Ya, tadi berkaitan dengan cita, mimpi-mimpi dan karir. Terus cenderung mengambil resiko dengan taraf sedang atau yang sesuai dengan level kemampuannya itu awalnya. Terus mencari umpan balik untuk mengetahui hasil dari proses penyelesaian tugas dan keputusan yang diambilnya. Semua ini dikaji untuk perkembangan karir kalian nanti selanjutnya. Nah, terus ibu juga sifat kemandirian, keberanian untuk mengambil tanggung jawab. Kegagalan dan keberhasilan adalah milik pribadi, memenuhi kebutuhannya secara mandiri, senang memegang kendali dalam kerja kelompok ya. Jadi ini tolong dipegang. Terus ada hal yang perlu diingat, belajar dari pengalaman dan tanggung jawab pribadi. Dua hal yang memang harus ada pada diri kita. Ya, selesai. Kalau memang masih terdapat kekurangan, ibu mohon maaf, nanti kita lanjutkan pada materi selanjutnya ya.
Kalian boleh mengakses materi tersebut di blog-blog di laman internet. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.